Saat itu di kampung-kampung, saya masih ingat nilai saya sampai sekarang. Mungkin memang jiwa saya sejak kecil guru ya. Kalau saya favorit mata pelajaran, yang paling jelek itu apa? Kira-kira apa? Bisa tebak enggak? Yang paling jelek kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Pensakra, selamat datang di Vikara Sakra, menyulam ide, menginspirasi dunia. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Rasyeka. Dan saya Alicia. Hari ini kita akan berbagi ruang diskusi yang sangat istimewa. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa penting bagi seluruh warga sekolah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang langsung dengan sosok yang setiap langkah dan juga keputusannya sangat mempengaruhi kehidupan sekolah kita. Seorang pemimpin, pembina, dan juga panutan di sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar ini. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar, Bapak Dr. Andes Gianto, Magister Pendidikan. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk duduk bersama kami pada hari ini. Semoga obrolan kita nanti bisa menjadi inspirasi tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru, orang tua, dan semua yang peduli terhadap dunia pendidikan. Setelah sedikit pengantar tadi, izin bertanya Bapak, semasa muda Bapak, jenjang pendidikan di mana sajakah yang sudah Bapak tempuh? Baik, terima kasih sekali. Semoga kesempatan yang bagus ini nanti akan memberikan inspirasi kepada utamanya kepada anak-anakku di SMP Negeri 1 Karanganyar dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pencerahan kepada yang lain. Awali dulu, nama saya Gianto, nama sejak kecil yang diberikan oleh orang tua kepada saya. Saya memulai pendidikan pertama itu tahun 1975. Saat itu di kampung-kampung itu ada SD baru, namanya SD Impres. Dan kebetulan di tempat saya itu ada SD Impres, kemudian sampai sekarang masih ada namanya SD Girimulyo 3. Kemudian 6 tahun lulus, kebetulan karena SD baru, saya itu lulusan pertama di SD. Jadi ini anugerah bagi saya ketika SD itu lulusan pertama. Dan saya masih ingat betul, waktu itu ada 24 siswa sejak kelas 1 sampai lulus kelas 6 itu 24 siswa. Dan pasti itu teman-teman saya hanya lokalan di situ. Tapi kalau sekarang dicari lagi mungkin hanya beberapa ya, karena sebagian besar sudah bercucu gitu ya. Lanjut tahun 83 itu saya lulus, saya masuk di SMP Negeri 1 Ngargoyoso. Lulus tahun 1985. Kebetulan saat itu saya dapat anugerah. Kalau yang SD itu lulusan pertama di sekolah itu, di SMP saya adalah lulusan pertama yang memiliki nilai Eptanas murni. Ya, dulu itu ada 6 mata pelajarannya. Jadi PKN masuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan IPS. Dan nilai itu betul-betul digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Perjuangan betul-betul di situ dan digunakan untuk penentuan ranking ketika kita masuk di SMA atau SMK. Jadi suatu kebanggaan. Dan kebetulan saat itu saya termasuk mendapatkan tempat pertama di SMP itu ya. Saya masih ingat nilai saya sampai sekarang 45, sekian. Itu sudah juara 1 di SMP 1 Ngargoyoso ya. Bayangkan. Main diso, sekolahin diso, nem pertama dapat juara gitu ya. Lanjut saya melanjutkan, kebetulan nilai saya itu saya gunakan di SMA Karangpandan itu masuk. Kemudian saya dulu SMEA Negeri Karanganyar masuk. Kemudian saya daftar
mungkin memang jiwa saya sejak kecil guru ya. Saya masuk di SPG Negeri Surakarta, dulu terkenal dengan SPG Kleco, yang tepatnya di pertigaan Kerten itu. Saya diterima di sana juga. Jadi 3 sekolah diterima. Saya milih yang paling jauh, ya kan bener kan? Rumahnya desa, pilih yang kota gitu ya. Lulus tahun 1988. Pasti kamu belum lahir. Iya, Mungkin orang pastinya tuamu belum saja lahir. belum lahir kan? Iya. Ya. Lanjut saat itu kalau lulus SPG kan jadi guru sekolah dasar ya. Bagus juga, tapi saat itu saya pengen lebih. Sehingga saya ikut kalau dulu namanya Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya milih di UNS ya. Saya masuk di sana, kebetulan saya masuk di pendidikan bahasa Inggris. Diterima tahun 88, kemudian lulus tahun 92. Saya termasuk yang diwisuda di kelompok pertama. Saya masih ingat saya ujian skripsi itu yang kedua dari 55 siswa. Ya, tapi karena memang saya anak desa itu pengen cepet gitu ya. Kasihan orang tua nanti tidak bayar semesteran itu terlalu banyak gitu ya. Saya cepat skripsi selesai, 4 tahun lebih dikit saya lulus. Kemudian saya selesai itu dan saya melanjutkan di S2-nya itu tahun 2007 dan selesai 2009. Jadi 2 tahun selesai. Itu berarti saya berapa tahun bisa dihitung itu? 6 tahun tambah 6 tahun, 12 tahun, tambah 4 tahun, 16 tahun, tambah 2 tahun. 18 tahun ya. Iya, benar. Kamu baru berapa tahun sekolah? Nah, kalau pengen seperti saya aja butuh waktu kira-kira 18 tahun. Itu ya sekilas tentang pendidikan yang saya ikuti. Baik Bapak, mungkin ada mata pelajaran yang paling Bapak sukai semasa sekolah? Ya sebetulnya begini ya, kalau saya favorit mata pelajaran sebetulnya tidak ada. Tapi secara umum saya dulu ya suka matematika. Tapi tidak tahu ketika terpaksa dari SPG itu kalau masuk ke eksak kan tidak bisa. Akhirnya banting setir, saya ke bahasa Inggris. Kebetulan yang paling mungkin, yang paling sulit dari SPG itu ketika daftar ke perguruan tinggi itu ya bahasa Inggris itu. Berarti saya memang sejak awal suka hal yang sifatnya menantang gitu ya. Karena di NEM saya yang saya ceritakan di SMP itu, nilai tertinggi saya memang matematika. Kemudian yang kedua IPA. Nah, yang paling jelek itu apa? Kira-kira apa? Bisa nebak enggak? Yang paling jelek kira-kira apa? Pastinya tentunya bagus semua Bapak. Ya artinya dari 6 itu kira-kira yang paling rendah Pak. Bisa nebak enggak? Mungkin IPS. Bukan, kebetulan yang paling rendah adalah PKN ya. Mohon maaf, bukan berarti saya nyepelekan, tapi enggak juga. Tapi ketika di SPG pun itu juga saya lihat itu matematika saya itu hanya salah di Orian dikit. Artinya nilai saya 9,8 berapa itu di matematika. Dan yang paling jelek kalau kalian pengen tahu, nilai saya adalah ilmu keguruan. Ya, ilmu keguruannya jelek. Karena memang kalau di SPG itu yang dipelajari dari kelas 1 sampai kelas 3, kalau dulu tidak kelas 10 dan 12 enggak, 1, 2, 3. Itu memang materi di kelas 1 itu kembali diujikan di kelas 3. Jadi materinya banyak sekali. Dan saya terlalu kalau hafalan kan waktu itu enggak suka. Cirinya kalau orang suka matematika itu biasanya kalau di hafalannya lemah. Saat itu seperti itu. Jadi prinsipnya saya berharap kepada semuanya saja, jangan pernah mengatakan saya tidak suka pelajaran ini, saya tidak suka pelajaran ini. Hanya mungkin semuanya suka, tapi mungkin ada secara tidak sengaja, secara alami itu kadang kita tertarik dengan satu mata pelajaran. Dan itu biasanya dibuktikan dengan nilainya yang relatif baik. Gitu ya. Benar sekali Bapak. Untuk semasa pendidikan Bapak, apakah Bapak pernah mengikuti organisasi yang ada di sekolah? Kalau organisasi, saya ikut kalau yang di SMP dulu ikut OSIS ya, ikut jadi pengurus OSIS. Ketika di SPG saya
menjadi ikatan remaja masjid itu. Kalau di kuliah saya tetap kembali meneruskan yang semacam itu, ikatan remaja Islam. Dan sampai sekarang pun itu masih terjaga gitu ya. Hal-hal yang apa yang saya rintis ketika SPG kuliah itu masih insya Allah terus berlangsung. Itu ketertarikan saya terhadap organisasi. Saya kira itu. Baik, mungkin ada pengalaman lucu atau unik yang Bapak masih ingat sampai sekarang? Pengalaman waktu usia berapa? Waktu semasa muda, semasa sekolah. Masa sekolah. Saya itu mungkin nanti kalian jangan nangis ya kalau saya cerita. Iya, baik, Pak. Begini, dulu waktu di SMP itu kan anak-anak dulu tidak pakai itu loh, kaos singlet, tahu ya? Iya, tahu. Kaos singlet. Kemudian saya ingat di SMP 1 Ngargoyoso itu ada perintah anak-anak untuk pakai kaos singlet. Ya. Akhirnya saya akan minta ke orang tua untuk dibelikan kaos singlet. Kebetulan bapak saya tidak pernah manggil ayah kalau dulu Pak. Itu selalu memotivasi saya untuk berlatih, bekerja. Utamanya ketika pulang sekolah atau hari libur, pasti saya selalu diajak dilatih kerja. Orang tua saya bilang begini, kalau kalian saya latih kerja itu bukan hasilnya yang penting, tetapi kebiasaan kamu yang nanti suatu saat akan berguna ketika kamu sudah dewasa. Dan itu betul. Saya tahu saat itu ayah saya atau bapak saya, mbok saya kalau dulu manggilnya mbok, ibu saya itu punya uang. Tapi jawabnya begini, ya besok beli di Pasar Kemuning. Dari rumah saya ke Pasar Kemuning itu kira-kira 2 kilo ya, 2 kilo. Tapi syaratnya nanti kamu bawa mikul itu ya. Mikul waktu itu panen brambang atau bawang merah. Itu sebagai prasyarat untuk dibelikan itu singlet itu. Kalau kira-kira sekarang kamu gitu kira-kira mau enggak kalian berdua? Mau dibelikan singlet aja syaratnya harus ke pasar mikul untuk dijual dibelikan. Artinya mungkin yang di benak bapak dan ibu saya itu biar merasakan bagaimana suatu perjuangan. Gitu ya. Itu salah satu dari sekian banyak pengalaman. Yang ini sangat penting saya tularkan ke kalian, semoga terinspirasi dengan itu. Ya. Dari kisah yang diberikan Bapak tadi tentunya ada tujuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, mengapa Bapak memilih jurusan tersebut? Ya karena memang saat itu kita itu kan begini ya, seiring perjalanan waktu. Kadang yang kalau dulu saya cita-cita itu kan sederhana sekali. Oh saya kalau lulus ke SPG saya pengen jadi guru. Ternyata diamini ya dan itu terwujud. Tapi ketika saya lulus SPG, wah saya enggak mau nih. Saya mengajar di SD, bukan karena menyepelekan SD enggak, tapi pikiran saya lebih suka ngajar anak-anak yang gede gitu ya. Akhirnya saya meneruskan itu dan kebetulan cita-cita saya yang suka matematika, pengen jadi guru matematika tidak kesampaian. Saya memilih tantangan yang utama ya saat itu adalah bahasa Inggris. Kemudian waktu itu masih ada D2, diploma 2, ada juga diploma 3, ada juga S1. Tapi qadarullah saya milih yang tantangan ya, karena saya pengen itu. Dan kemungkinan waktu itu di kampung saya itu saya masuk jadi sarjana yang pertama. Hebat ya? Ya tepuk tangan dong untuk saya. Oke. Jadi itu perjalanannya. Ya. Baik Bapak, kenapa Bapak bercita-cita sebagai guru? Mungkin ada alasannya? Ya, saya pikir begini ya. Kadang kita jadi apapun itu kadang memang cita-cita sejak awal. Tapi suatu saat juga dalam tanda petik karena takdir atau kepeksa gitu ya. Karena kalau sudah masuk di awal itu SPG, sekolah pendidikan guru, mau enggak mau kan saya konsisten tetap jadi guru. Dan
Saya meyakini ketika sudah masuk SPG, di situ sekolah calon guru, ternyata saya sudah mulai tahu, oh saya belajar ilmu, namanya ilmu pedagogi ya, ilmu mengajar. Itu akhirnya tahu, oh ini sisi baik dari guru, karena bagaimanapun kita semua kan harus jadi guru ya. Paling tidak guru untuk anak kita ya, mungkin guru untuk anak kecil yang ada di kampung kita, kepada saudara-saudara kita. Jadi itu latar belakangnya. Jadi secara umum jangan disampaikan, oh jadi guru karena terpaksa, tapi karena juga suatu saat jadi panggilan jiwa. Mungkin nanti di antara kalian ini juga ada yang ingin jadi guru gitu ya. Ya, oke. Dari cita-cita Bapak menjadi seorang guru dan saat ini berhasil menjadi sosok kepala sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar, sejak kapan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini dan bagaimana kesan pertama saat bekerja di sini? Saya mendapatkan SK penugasan di SMP 1 Karanganyar itu bulan Maret ya, kalau tidak salah. 6 Maret 2023. Berarti sampai sekarang sudah 2,5 tahun saya di sini. Namanya juga penugasan dari pemerintah. Saya tidak pernah menyangka kalau saya bisa bersama-sama dengan teman-teman, dengan anak-anak di SMP 1 Karanganyar. Tapi sebetulnya memang dulu sejak tahun berapa ya? 2008 lah. 2008. Saya itu sering ke SMP 1 Karanganyar. Waktu itu saya sering diajak teman-teman untuk berdiskusi, belajar bersama, karena waktu itu saya jadi fasilitator nasional. Kebetulan di sini kan ada sekolah yang Excel, kemudian RSBI. Nah itu saya termasuk orang yang mendapat kesempatan belajar tentang pengembangan sekolah rintisan bertaraf internasional. Saya sering diundang untuk bersama-sama teman Bapak Ibu guru untuk itu ya, memfasilitasi teman-teman untuk belajar. Dan ketika saya ikut seleksi kepala sekolah, itu saya mendapatkan on job training, kebetulan juga di SMP 1 Karanganyar. Dan qadarullah ketika tahun 2023, kok tiba-tiba saya mendapat surat penugasan di SMP 1 Karanganyar. Tentu SMP 1 Karanganyar kan namanya juga nomor 1 di Kabupaten Karanganyar ya. Itu memberikan tantangan yang luar biasa. Ini diakui enggak kalau SMP 1 Karanganyar yang terbaik di Karanganyar ya? Sangat ya tepuk tangan gitu ya. Semoga selalu, dan tugas kita memang berat untuk mempertahankan SMP 1 Karanganyar menjadi unggulan pilihan pertama bagi orang-orang Karanganyar. Dan tugas di beban pundak saya itu tidak mungkin saya bisa melaksanakan sendiri tanpa kita kerjasama berkolaborasi baik dengan Bapak Ibu guru, dengan anak semuanya, stakeholder pemerintah yang ada. Semuanya harus bahu-membahu untuk ayo kita terus berada di garda depan untuk pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Setuju ya? Setuju. Ya harus setuju kayak gitu ya. Baik, jika ada siswa yang ingin sukses di masa depan, kan tentunya semua orang ingin menjadi orang yang sukses ya Pak. Mungkin skill apa saja yang paling penting mereka kuasai Bapak? Ya, kalau menurut saya ya, pertama itu memang kita harus memulai dari sikap mental. Bahasanya sikap mental, garis bawahi. Sikap mental. Kalau orang sekarang lebih menyebut ke karakter. Karakter kita benahi. Kalau masalah pengetahuan itu asal kita tekun, pasti pengetahuan itu bisa kita raih sesuai dengan ini kecenderungan kita belajar cara apa. Kalau orang audio ya lebih banyak mendengar pengetahuan, pasti akan masuk. Orang yang memiliki kecenderungan visi, ya visual, itu pasti harus banyak melihat. Kalau ada orang yang kecenderungannya itu kinestetik, dia harus banyak bergerak ketika dia mendapatkan ilmu. Yang kedua, kalau masalah keterampilan, itu dapat dipelajari siapapun. Ketika kita itu normal, memiliki ya kecakapan normal,
dilatih pasti keterampilan itu akan datang. Tapi ingat, semuanya harus memiliki pondasi yang kuat terkait karakter. Ada seorang tokoh namanya Likuna, itu ahli karakter. Itu menempatkan karakter pertama itu apa kira-kira? Kira-kira apa ya karakter pertama yang harus dikuasai manusia? Bisa nebak enggak? Apa Alicia? Apa Alicia? Karakter yang Ya, Bapak. karakter. Mungkin mempunyai karakter yang sopan. Sopan. Kalau kamu apa? Ya, yang tentunya berdedikasi. Kalau Likuna itu menyebut satu. Pertama adalah jujur. Iya, benar. Ya, itu kondisi jujur ya. Iya. Dan saya berkeyakinan, oh bener nih, kita harus melatih anak-anak jujur. Jujur bagian dari apa? Karakter manusia. Sehingga kalau di sekolah Spensakra ini kita kan ketika kita teriak Spensakra, itu kan langsung apa itu? Religius, Ciri cerdas, berkarakter. Pak, karakter kan nomor 3. Ya, sebagai pondasi kita tempatkan di karakter. Biar punya keseimbangan, cerdasnya itu dimensi, bukan berarti otak saja ya. Cerdas itu ya menyangkut keseluruhan dari fisik kita cerdas. Tapi ingat, kita harus punya keseimbangan yang sifatnya kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini adalah religi sesuai dengan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Saya kira itu. Iya, tentunya dalam menjadi sosok kepala sekolah banyak sekali beban-beban yang ditanggung oleh Bapak. Filosofi apa yang dijadikan pegangan dalam memimpin sekolah ini, Bapak? Filosofi saya sering sampaikan kepada teman-teman dan juga anak-anak. Kita sampaikan satu, pastikan kita sehat. Catat ya. 2, semangat dan gembira. Kenapa harus sehat? Karena kalau sehat itu pasti kita bisa ada permasalahan, itu kita bisa melihat dengan jernih, ya. Ya, kenapa harus semangat? Kalau ada masalah, kita sehat bisa menghadapi dengan kepala dingin, pasti kita akan mencari semangat untuk cari solusinya. Ya. Dan tentunya kalau kita itu bisa memanfaatkan potensi yang ada, Bapak Ibu guru punya potensi yang banyak luar biasa, anak-anak juga begitu. Kita laksanakan semuanya selesai dengan baik, pasti jiwa kita gembira. Betul enggak? Iya, benar. Nah, jadi 3 kata ya. Tadi sehat, Sehat, semangat dan bergembira. Oke. Gina, masih ada lagi? Masih ada Bapak. Hmm. Bagaimana Bapak menyiapkan siswa menghadapi era teknologi dan persaingan global pada saat ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan tadi ya, mulai dari filosofi, dari karakter, kemudian bagaimana saya mensikapi ketika ada masalah. Itu kalau kita adopsi, saya yakin anak-anakku juga akan berhasil. Ambil contoh begini, ketika misalnya Rizka ya, pengen jadi dokter, gitu ya, dokter. Perlu enggak 3 tadi yang harus sehat, semangat gembira? Perlu enggak? Perlu. Perlu enggak karakter yang jujur? Sangat perlu juga Bapak. Tapi perlu diingat begini, kalau pengen jadi dokter, belajarnya harus berapa jam satu hari? Nah, gitu kan? Iya, pasti harus diimbangi itu. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kalau tidak kita imbangi dengan sesuatu yang value yang baik, semangat yang luar biasa, gitu ya, dengan sifat-sifat karakter yang baik, pasti sulitlah tercapai. Tapi kalau kita semuanya kita kompilasi, kita satukan, badan harus sehat, semangatnya membara, gitu ya, laksanakan dengan, karena setiap era, setiap umur, setiap waktu, kita itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Anggap saja sekarang, kalau anak sekarang itu kan ada itu ya, misalnya usia SMP 13-14 tahun, itu kan sudah ada anak yang suka mengagumi lawan jenisnya. Artinya sudah, memang itu fitrah dari Yang Maha Kuasa, kita tuh diberikan rasa cinta gitu ya.
rasa cinta. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita pinter-pinter, cerdas mengelola rasa cinta itu. Misalnya, A suka dengan B. Bagaimana dia pintar mengelola itu? Apa dia akan berpacaran seperti orang dewasa? Kan enggak. Ya kan? Kalau sampai dia melewati batas-batas ya tidak sesuai umurnya, itu bahaya. Saya dulu belajar psikologi namanya ada masa kematangan. Kematangan. Kematangan itu adalah kesiapan tubuh, kesiapan mental, fisik seseorang untuk melakukan sesuatu, itu namanya kematangan. Ya. Sama, anak-anak ini harus paham dengan namanya kematangan. Dan sebetulnya ini sudah disetting dari kurikulum yang ada di kita itu, nanti ada suatu saat akan sampai kematangan. Nah, kematangannya anak yang balik memang diberikan fitrah, diberikan anugerah oleh Yang Kuasa, seneng. Ya, seneng. Tapi kadang juga kita heran, misalnya, mohon maaf ya ini, ada anak yang misalnya dia sudah merubah fisik, misalnya pakai anting begitu ya. Kira-kira dia akan disukai oleh, dikagumi orang yang seperti apa? Ya, beda dengan orang yang normal, orang yang cakep, berlente, penampilannya apa? Percaya diri, pendiam ya, tapi banyak kerja, banyak senyum. Kira-kira banyak lawan jenis yang menyukai enggak? Tentunya pasti banyak. Pasti ya kan. Tapi bayangkan coba anak-anak yang tampak liar ya toh. Terus apa sukanya misalnya hal-hal yang larangan, mulai merokok, mulai minum. Kira-kira kamu suka enggak ya? Tidak. Ini secara alami karena manusia itu pasti suka hal-hal yang baik kan itu ya. Oleh karena itu sekali lagi untuk anak-anakku, ayo kita itu masa perkembangan, kita itu akan menuju titik namanya kematangan, itu harus kita kelola dengan baik. Ya, pastikan itu. Dan saya meyakini ketika anak-anakku diberi kesempatan untuk mengolah pengetahuan, keterampilan, dan semuanya kita gelar di SMP 1, ya harus ikut. Karena kamu kan tidak tahu ke depan saya itu mau jadi apa. Itu kan suram ya kan. Tahu enggak di depan kita itu akan terjadi apa? Kita enggak tahu, ya kan? Tapi kita perlu namanya membuat race, semacam lintasan jalur ke depan itu. Yang betul-betul kita siapkan gitu ya. Karena apa? Kadang di depan kita itu tambah apa celah sempit gitu ya. Tapi kita harus berani melewati. Karena disitulah kesuksesannya. Kita harus susah payah. Ada cerita menarik ya. Ketika ada seorang yang lewat di hutan, kemudian di situ ada, tahu kepompong ya. Kepompong itu tempat apa? Nanti kalau setelah kepompong jadi apa? Jadi Kupu-kupu. Kupu-kupu itu mulai melubangi kepompong itu, mau keluar. Ya. Orang itu kasihan melihat, oh kepompong itu mau keluar kok susah. Akhirnya dia bantu dengan apa? Menyobek. Ya, menyobek kepompong itu. Akhirnya kepupunya bisa keluar. Karena tadi ketika membantu itu, baru sayapnya satu sisi, dia dengan susah payah itu keluar dari kepompong itu berhasil. Dan orang itu kasihan, karena kasihan akhirnya disobek menjadi lebih lebar gitu ya. Akhirnya kupu-kupu bisa keluar. Dan apa yang terjadi? Ternyata sayap yang samping itu ketika dia jatuh, tidak bisa digunakan untuk terbang. Paham ya? Jadi dibalik kesulitan untuk apa itu? Keluar itu ya, sayapnya kanan kiri itu. Akhirnya ketika dia keluar dari kepompong itu, dia siap untuk terbang. Nah gitu ya. Jadi jangan anak-anakku merasa kadang, wah bapak dan ibu guru ini kok memberi beban saya terlalu berat. Laksanakan saja. Pasti di balik itu ada sesuatu yang bisa kamu dapat. Yakin enggak nih apa yang saya sampaikan itu? Jadi ingat ketika kamu diberi tantangan, diberi masalah yang berat, pikir aja, wah ini cerita dari Pak Kepala Sekolah tentang cerita kupu-kupu. Pasti kamu akan semangat lagi, gitu ya. Oke, saya kira itu semoga menginspirasi anak-anak. Amin. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir Bapak. Ya.
Menjadi sosok kepala sekolah tentunya bertugas sebagai melihat kinerja para guru. Bagaimana Bapak melihat peran guru di era digital ini? Bapak Ibu guru itu punya potensi, semuanya punya potensi. Dan namanya digital itu kan bisa dipelajari. Asal mereka bisa mencurahkan semua potensinya, mereka bisa menangkap peluang untuk digitalisasi itu, pasti nanti dengan anak-anak akan bisa maksimal. Dan saya berharap Bapak Ibu guru terus bisa belajar dan belajar. Apalagi program terkini itu semua sekolah akan diberikan semacam panel datar itu untuk dimanfaatkan, dan kebetulan kita kan di sekolah ini sudah punya 3. Jangan sampai ini rusak karena disimpan. Saya berharap ini toh pakai terus. Kalau toh nanti rusak pun karena memiliki jam pakai yang tinggi. Saya kira itu nanti kita akan motivasi ngajak Bapak Ibu guru untuk terus memanfaatkan digital. Karena itu amanat kurikulum terbaru, kurikulum nasional ini, kita salah satunya prinsip pembelajaran adalah pemanfaatan IT, salah satunya adalah digitalisasi dalam pembelajaran. Selain ada 3 yang lain, menerapkan ilmu mengajar yang baik, kemudian memanfaatkan lingkungan, kemudian berusaha kemitraan dengan siswa, sama dengan memfasilitasi siswa untuk betul-betul bisa berkolaborasi. Salah satunya yang paling penting adalah ayo kita memanfaatkan IT atau era digitalisasi. Semoga sekolah ini akan berada di depan dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Masih ada lagi? Sudah, Bapak. Oke. Ya, pesan saya terakhir ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi anak-anakku, utamanya siswa SMP 1 Karanganyar. Pastikan sehatkan diri, semangati diri, dan pasti ayo hidup harus bergembira ya. Hidup harus bergembira. Terima kasih dari saya. Kalau sudah cukup, semoga nanti anak-anakku akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini untuk nanti tahun Indonesia Emas tahun berapa? 2045. Siap. Baik, terima kasih Bapak atas inspirasi dan juga sinergi positif yang telah diberikan kepada teman-teman Spensakra. Semoga ini bisa menjadi acuan kita dalam menghadapi masa depan kita. Betul sekali. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Spensakra yang sudah menyimak sampai akhir. Pendidikan adalah kunci masa depan. Teruslah belajar, berkarya, dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Sekian pembicaraan kita kali ini. Stay positive. Keep learning. And see you in the next episode. Spensakra, religius, cerdas, berkarakter.